dia raga Makanya udah dia. Makanya udah. kan enggak jumlah kan. Dalam klaim asuransi itu tidak semua Subak Pacung kemarin mendapatkan karena ada dua gelombang. Gelombang pertama ya, itu mendapatkan klaim, gelombang kedua karena dimusnahkan tanda buktinya, jadinya Jasindo Niko tidak bisa membayarkan untuk klaim itu. Nih, itu yang dapat kami sampaikan. Nah selanjutnya berkenan Provinsi Bali, Bu Kabit, para DPP, Ada Semal, para pejabat fungsional, Jero Pekaseh, Subak Pacung, Idodane, Kramo Subak, Pemekas, para peserta bimbingan teknis, pengamatan dan pengendalian hama, dan uang yang ditiang dan terus nosi yang ditiang. Kita senior yang ini, senior yang dumun sama-sama ring APDN atau mungkin STPDN. Oke, regane kakak kelas tiang adik kelas. Jadi tiang baru masuk, regane pun kelas dulu, tiang baru kelas 1. Oke, bimbingan teknis, pengamatan dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tahun 2025 yang menyatakan dibuka secara resmi. Terima kasih Bapak Kadis sudah banyak memberikan arahan terkait dengan kegiatan kita pada hari ini. Memang tanggung jawab masalah pangan itu adalah menjadi tanggung jawab kita semua, terutama bapak-bapak petani kita yang ada di Kota Bandung. Nah, salah satu dari penurunan produksi yang signifikan itu adalah terjadinya serangan hama dan penyakit. Nah. Bentar. Topi. Niki siapa boleh topi niki. Pun, potret umur berapa kok mau pengenah bagus semua. Nah, beli. Tapi sehat gitu. Sehat. Iya. Ya, foto dulu ya. Iya, kan. Pun. Ya, kan saran-saran Oke, jadi kita aset Subak nanti siapa yang memerlukan kita pakai bersama-sama dan kita rawat bersama-sama. Ya. Pun. Ya. Pun. Nah, gitu. Oke, terima kasih Bapak Kadis. Oh ya. Tapi oh nggih, nanti kontak-kontak kita nggih pengamat hama enten salah nggih. Nggih, asuransi nak enten salah. Nggih, ampun boleh perindo asuransi. Nggih, ampun. Nggih, enten udang ngaro kena mutu bayar kan. Nggih. Nggih, yang sun pamit teman. Nggih. Nah, kan seneng iki lho sampun nggih. Bu, masih Bu nggih. Kira-kira pamit teman nggih. Nggih, udah. Nggih. Adalah bakteri dan bisa dilihat dengan cara menggunakan alat bantu seperti mikroskop dan lain-lain di laboratorium. Kemudian ada jamur. Nah, ini jamur ada yang bisa dilihat secara langsung dan ada yang tidak. Tapi kebanyakan tidak bisa dilihat secara langsung karena dia menyerangnya masuk ke dalam jaringan tanaman. Tiga-tiganya ini bisa masuk ke dalam jaringan tanaman dan mengakibatkan tanaman kita sakit.
Nah, makanya disebutnya penyakit tanaman. Terus gulma. Ternyata ada satu lagi penyebab yang penyebab tanaman kita tidak nyaman atau penyebab tanaman kita sakit, yaitu gulma. Nah, gulma di sini jenisnya seringnya rumput atau tanaman pengganggu yang ikut serta mengkonsumsi nutrisi-nutrisi yang kita berikan ke tanaman yang kita budidayakan, ya, itu namanya gulma. Tanaman apapun. Kalau misalnya tanaman kalau di Jawa itu kalau di sawah itu yang bisa kita makan. Nah, eceng tapi yang bisa kita makan itu loh. Nah, itu kan bisa kita makan, tapi ternyata di sawah dia menyerap atau memanfaatkan nutrisi-nutrisi atau pupuk yang kita kasih ke tanaman padi, menyebabkan dia menjadi gulma atau rumput-rumput lain yang tidak kita konsumsi. Nah, ada 12 puting. Jadi anaknya nanti 12 dan berarti 6 pasang. Karena setiap tikus itu akan melahirkan berpasangan. Kalau tikus rumah ada 8 putingnya, ada 4 pasang. Kalau tikus sawah ada 12 putingnya, ada 6 pasang. Kemudian mereka akan dipasang-pasangkan oleh induknya, dilahirkan 2. Di kamar-kamar sarangnya itu besar, Pak. Kalau di sini saya ada gambarnya tidak ya? Saya lupa lagi. Oh, tidak. Tikus sawah ini ada sarangnya besar di dalam. Dia akan punya kamar 6 pasang. Jadi nanti satu induk tikus ini melahirkan, satu pasang tikus ini melahirkan generasi penerusnya 6 pasang. Dan akan dipasang-pasangkan di 6 tempat, di 6 kamar. Tapi masih dalam satu lubang. Nah, di situ mereka akan tumbuh besar, kemudian akan menjadi pasangan berikutnya. Itu makanya kenapa tikus itu bisa setia, karena dia akan mencium bau pasangannya dari dia lahir sampai dia dewasa atau dia bisa berproduksi. Di situ dia akan menjadi tipe setia. Kemudian dari 6 pasang ini akan lahir kembali adiknya setelah 21 hari. 21 hari punya adik. Si tikus yang pertama umur 21 hari. Kemudian tikus yang pertama ini umur 30 hari, dia akan mulai kawin dengan pasangannya. Umur 30 hari. Nah, kemudian dia akan menjelang punya adik ketiga. Umur berapa? 40 hari dia punya adik ketiga, kemudian punya anak. Jadi si induk pertama ini punya cucu 1 kali, punya anak 2 kali. Jumlahnya berapa, Pak? 1 pasang. Berapa, Pak? 12 anaknya 2 kali kan? 24. Punya cucu 1. 36. Ini dari 1 ya. 1 pasang. Padahal dia punya 6. Punya 6 pasang. Cucunya 6 pasang, Pak. 12 kali 6. Ya. Generasi kedua punya 6 pasang kan? Nah, percaya sekarang, Pak, tikus banyak? Nah, itu, Pak, itu dalam waktu 40 hari Bapak punya berapa tikus? 12 kali 6 tambah 12 tambah 24. Dalam 40 hari Bapak punya ratusan tikus dalam 1 pasang. Kalau misalnya sawah Bapak punya 5 pasang, berapa, Pak? Udah punya 500 tikus, Pak, dalam 40 hari. 500 tikus bagaimana, kayak apa, Pak, lihatnya? Caranya apa ya? Makanya berapa pasang tikus yang ada di sawah, berapa lubang yang ada tikus, berapa lubang yang Bapak jumpai, lubang aktif itu berarti misalnya punya 10 tikus, berarti Bapak udah punya 1000 tikus dalam waktu 40 hari. Yang cukup. Oke. Ibu Widiati, terima kasih atas materinya. Mungkin di lain kali ada yang perlu informasi akan kami koordinasikan kembali BPPT BH Bunia
Ya, terima kasih Bu. Terus ane mantin berarti iki istirahat dulu ya. Istirahat. Kan nyaman ajang di ruangan dikit terus. Ring. Indek. Sembako. Sembako. Makan dulu. Aduh, makan tuh. Ya. Pasir kamu kotak tuh. Mahal 50, Mbak. Aduh. Jangan. Minum. Anda jangan. Ini. Jangan. Sate. Telur dadar. Paha ayamnya belum. Ngajang. Nikmat. Mau banget dadar. Bay. Ôi. Thằng Nga lên. Kumrot. Kan sama kumrot. Aduh. Ngan pidan iki lho. Sebentar kon order sama aduh. Nah gitu lho. Lain kertas di topi ya. Oke. Iya. Ini kertas iki. Iya, kenapa mau? Topi baru. Donak entum sampah sembarang. Kenapa lagi banyak telat Mas. Isi lu tung aja. Ya. Tak jantung. Ini bos. Wih, panen Pak. Panen dong. Ah. Tuh panen nih Mas, tuh panen. Sirsak. Pak ini Iya, sirsak namanya ini. Pak ini bisa nanam sirsak. Iya, ini petani teladan ini sirsak nih. Langsung dimakan sampai kok Mana nih semprot nih Pak? sampai sida rasanya. Mantap tuh. Ini udah berat. Bravo. Hah? Ya Pak, ketara Pak niki. Nyelap kok kompet. Kompet Pak niki ketara Pak iki. Panen tuh panen. Panen buah tuh. Panen. Jeruk masam. Ke Pak Klian tiang Ini panen. Ih, coba dulu Pak Klian. Jeruk, Coba nih makan. jeruk manis. Ini Wah, ya, coba manis. satu, Pak. Jeruk kita manis. Pak Jom Manis, manis. saya rekam dulu. Apa mesti mana? Pego. Apa itu? Tadi Lagi ini mau buah. ini mesti mementek Pego nih, Om. có đang nó cả cáo đâu ấy. Đúng một cái đàn này. Cái đàn kia đi. Kian kah? Si bro lagi. Beda kedondong. Oh dong. Si buah sih. Đi bộ. Cái là đòn. Đi mùng mây xe lầu đó bỏ lấy. Ôi. Chả bố luôn. Lấy hồ phạt của store tạt là bách. Benten. Padahal kita cek tayan pun pilih tangan lu. Saya jalan ini. Saya dan udah dulu.
Ini banding oleh Fadi, oleh Nyo dan. Oh, ini. Đó, cái đấy là vô. Ini cái vô. Ini dengan enak nak jauh. Đây mang lên đi. Ai. Không phải lo đi ra đâu nó. Nghe vậy. Oke. Siswa baru. Sing naftar, sing mangkuk. Daunnya keriting-keriting. Ini sampun dia. Nah, tanaman inangnya selain cabai, dia juga bisa nyari bawang merah, bawang putih, cabai, kentang, terus banyak nih dan kacang-kacangan. Kalau tidak ada cabai, cari. Itu sebabnya yang bosan nanam cabai punya 11 sampai 17 hari. Nah, musuh alaminya nanti kumbang coccinellide. Niki kumbang helm. Kumbang helm, tapi nenten trotol-trotol. Melainkan seperti huruf M coraknya, itu dia musuh alami, atau seperti huruf W ngebanting itu. Kelemahan dari Subah. Nah, dari pengalaman dan kondisi Subah saat terjadi serangan tikus. Nah, termasuk juga jadi kami cenderung memilih Subah Kacung ini sebagai peserta BMTEK karena kami anggap di Subah Kacung ini sangat endemis terhadap serangan hama dan penyakit. Ya, misalnya 6 di atas 6,2 di sana dari perhitungan pengukuran iman penduduk yang kemarin. Perlu kami sharingkan yang pertama, untung rugi daripada penggunaan penutup plastik. Itu pertama. Yang kedua, mungkin apa penyebab atau gangguan daripada tanaman cabai yang pakai tutup plastik baru berumur 1 minggu sampai 10 hari itu kadang-kadang dia semakin menurun, dia semakin layu. So itu mungkin sudah sering. Selain itu, apa yang Ibu sampaikan tadi itu sudah cukup jelas berkaitan dengan pengganggu tanaman cabai. Sudah cukup jelas berkaitan dengan rontaknya tanaman cabai. Itu Bu. Terima kasih. Sekali lagi atas nama pimpinan, terima kasih Ibu. Dan untuk sesi terakhir niki di hari niki semestinya niki Senin wedang siang nyebut nih, nyebut berarti dan boleh wedang kali. Mungkin langsung akan ke materi, mudah-mudahan nanti cepat materi niki disampaikan cepat kita bisa selesaikan di hari niki. Bapak-bapak, apakah pernah juga Pak melakukan pemasangan perangkap? Tidak pernah ya? Tidak pernah. Nah, ini efektif untuk penggerek batang, ngengat lampu itu lebih sederhana dan hemat biaya Pak. Kalau menggunakan feromon, itu perlu biaya karena beli itu feromonnya. Karena cara kerjanya itu caranya adalah memikat ngengat jantan ke dalam perangkat. Jadi feromon itu berisi bau seperti ngengat betina, sehingga yang jantan akan tertarik darah. Kita rasanya punya waktu lagi 2 menit. Narasumber besok, misalnya kepada narasumber, hari pertama ini kita akhiri sampai di sini. Makin data sampai bulan pada nilai-nilainya bisa sampai. Soalnya berbaju, pada menit data sudah harus bulan nih. Belum
Sampaikan sadering ngungkur niki wonten kosong kan. Niki mana kali wonten oke, ntar. Ada kecilin dia aja bang. Yang jero pakase subah pacung kesawengin. Semeton subah pacung sale nyaringin kegiatan BIMTEK, pengamatan dan pengendalian UPT yang atur rasuk semua banget nyingahin semangat idadane sareng sami mengikuti BIMTEK ini gedong 90 santukan melanjutkan tugas ada membuat desain karena narasumber sedang memberikan materi yang enak rasanya ngopo maka kita langsung bos tugas ring kantor itu yang ring ini mungkin melantur nambah ring acara pertemuan ring hari kedua. Nasan Bapak kita niki bener ampun nama titian Adi Budiana Pak asal titian niki ring Desa Sating Kecamatan Karabitan Agama. Medan niki Sating pas niki Pak Bapak Adi pernah mereka nggih Sating yang belum yang satu pantai tapi tapi maksudnya burung titian dengan artinya niki boya jangan guru sama murid nih Pak niki mari kita diskusi sebenarnya Pak yang banyak nanti diskusi bapak-bapak yang mengalami atau sudah pernah berpengalaman di lapangan baik itu menanam tanaman bawang atau padi dan lain sebagainya. Nah mungkin ini kebetulan yang dikasih mandat untuk memberikan informasi. Baik. Ulang lagi sekarang. Semangat pagi. Nah ini kan nampol semangat ini sasi karo organisasi karo dia kan dingin ya Pak sasi karo mari kita belajar tepuk tangan namun panganat dulu tapi sesuai dengan perintah yang punya perintah Pak kalau tepuk siang Bapak tepuk tangan cuma 1 kali blok tepuk malam Bapak tepuk tangan 2 kali. Kau perintahkan coba teman konsentrasi Pak konsentrasi banyak bilang dingin ampun Medan lo dulu bisa kalau dulu Medan ini tepuk tangan biar angkat yang kenapa semangat boleh puas boleh siang yakin ingat pindahnya Pak tepuk siang tepuk malam, tepuk siang, malam. Perintahnya nanti Bapak. Tepuk siang, tepuk malam. Kalau dia bilang malam, enggak tepuk. Kenapa Pak kali tadi? Sing tepuk. Ten tepuk. Perintahnya Pak, ini kan konsentrasinya. Tepuk siang ini dengan tepuk siang 1 kali. Tepuk malam 2 kali. Ini konsentrasi ulangi lagi. Tepuk malam, tepuk siang, tepuk malam, siang. Konsentrasi Pak. Kenapa? Berapa konsentrasi ya Pak? Konsentrasi. Tapi tidak apa-apa. Semangat ya. Oke, kita mulai kemana ya? Ini lagi semangatnya lagi diskusi lagi. Kita mulai di teknologi pengendalian
OPD ramah lingkungan ada tanaman Bapak. Ada permasalahan itu karena serangan OPD merupakan salah satu masalah di dalam dari kemudian yang pun diberikan ke OPD nanti nih OPD karya lainnya berarti semprot sekali nanti kan berulang-ulang terus deh ulang-ulang cuman nanti efektivitasnya agak lambat tidak seperti yang kimia begitu semprot barangkali lagi beberapa jam atau besoknya udah kelihatan mati tapi yang kalau prosesnya bisa sekitar 5 hari baru mati. Makanya kalau menggunakan yang ramah lingkungan mestinya di awal dulu dipakai untuk bersifat pencegahan istilahnya. Dan ampun khas serangannya dan budidaya yang bersifat ramah lingkungan memang harus larinya ke kimia cepat di pengendaliannya. Menanam bawang itulah tantangan yang akan dihadapi bila nanti bapak-bapak menanam bawang. Nah pada kesempatan ini nanti ada yang perlu didiskusikan. Kita sharing Pak, diskusi. Tidak ada yang saya guru Bapak Polri dan lain-lain bertukar pengalaman Pak. Nanti bapak-bapak yang praktiknya, mari kita padukan Pak antara praktik dan teori. Demikian apa? Ada yang perlu kita diskusikan? Mari kita diskusikan. Uống dần cái nồi kia từ sáng từ makan meng. Gimana laku nih? Orang kriminal. Maling ngenah niki nggih, maling ngenah niki. Ki saksi nih Pak Tian. Oh, ini ada sejangan kan selong nih. Ya, nggih teh. Nih beslong nih. Bunga nih. Dendeng malu pang tuh, marah tuh seduh. Sehat. Kenyang kan? Kenyang. Terus kenyang kan lah dah. Mau nih. Ini mau. Nabi mangku setelah lihat-lihat kebun Niki Saya bisa komentar ya. Niki sangat iya tapi buah apa rasanya? Kota Dewa. Kota Dewa. Ini napi kasiat Niki. Obat untuk kencing manis. Kencing manis. Tuh kencing manis anu kebecian garam ke. Pana asin nadas nih kencing. Mau obat apa ya untuk obat lah. Di Haji kenapi niki kebun. Oh. Kebun dangki. Cek niki kebun. Kebun dia udah ada. Kencing
Habis kita tahu. Mana tuh? Hah? Saya apa bicau nih? Bicau. Ada dilihat ini apa berat tu ya. Berat. Pusing bangunnya nyamuk kolong. Pusing mau ya rangsingnya. Manis sama kau tu? Bisa mana pak? Ikan sepat, ikan gabus. Mai kau nak pangklet mulai. Semakin cepat, semakin bagus. Oh ya. Masih merokok di luar? Oh nggak apa-apa. Karena sudah suasananya sudah siang, ya kan Pak? Materi saya akan balik. Harusnya teori dulu, baru praktek. Kita praktek saja dulu, nanti kita masukkan ke teori. Biar Bapak tahu maksudnya. Nah, saya membawakan materi itu ini tentang aplikasi pestisida yang tepat. Tuh Bapak kan sudah biasa ya pakai pestisida. Nanti Pak, ini yang kedua volume semprot itu tadi yang saya bilang. Volume semprot adalah berapa larutan. Berarti larutan itu adalah campuran dari tadi pestisida dicampur air, namanya larutan. Kalau dosis itu hanya pestisidanya doang. Berapa harus Bapak beli? Kalau konsentrasi, berapa pestisida ini harus Bapak campur air? Kalau volume itu adalah sudah pestisida campur air yang bisa disemprotkan. Nah, itu 400 sampai 500 liter per hektar. Ini pun tergantung pohon, jangan Bapak samakan. Pohon yang gede dengan yang kecil beda. Ini untuk yang tanaman musim padi itu 400. Agak lebih gede karena perlu tajuknya lebih besar. Ini secara umum karena Bapak petani padi saya bilang 400 sampai 500 liter per hektar. Untuk memastikan bahwa tanaman mendapatkan cukup cairan untuk melindungi pertumbuhannya. Lanjut Pak. 70 detik sama dengan berapa menit Pak? Mengingat yang ini, Bapak mengingat ini. Sekarang coba masing-masing Bapak isi ini. Seperti tadi berapa menit? Tolong sesama teman Bapak dengan siapa hitung berapa menit atau satu. Ada yang memberikan data lebar gawang, ada yang memberikan jalan. Ayo, bangun. Sampai sini coba Pak. Dari dini garam ya, dari dini ada memang. Dari mana tadi? Dari sini. Cari aja di sini. Luas tengah itu sana. Ini nggak perlu 1 liter, bisa 3 liter di situ. Kan cuma kita nggak mau lihat sini berapa menit sih? Dibawa ke sini. Jadi kan ini untuk menghitung saya. Jadi berapa anggap ini Bapak. Nah, sekarang coba 2 orang lagi. Ulang. Jarak.
Ukur jarak mungkin. Ke belakang kali itu. Dah ulung lagi ya, ulungan pang tau. Pun siap angku? 1, 2, 3. Saya nak coba hitung nyap, inilah rata-rata. Nyanyi ada. Kita coba melihat, kan ini lebar nozzle yang saya mau. Oh gitu. Nozzle yang bagaimana? Coba ini, Bapak. Nah, coba Bapak semprotkan. Secara diam aja. Jalannya biasa aja. Taruh. Itu berapa menit? Ya. 1, 2, 3. Jalan. Mana orang kok? Ya untuk kena tu. Dah. Berapa? 45 detik. 45 detik. Nggih. Oke. Catat ya Pak, 45 detik. Ini kan baru Bapak. Yang lain sekarang cari. Coba kalau sambil duduk, coba sambil Pak, duduk. jangan. Ini bukan dulu ya, ini kan sudah. Coba. Coba jangan, coba sambil berdiri, sambil melihat berapa kasihan. Coba Pak hitung. Coba. Hitungnya nih. Coba hitung satu. Bentar. Rata-rata ada ngoyong. 45 nggih. 45. Ngeleng 45 san. 1, 2, 3. Habis. Habis air ya, ulang, jangan sampai habis bisa nabung. Enggak apa-apa, itu masih ada kok. Enggak apa-apa. Tuang aja. Terus belum. Aduh, bisa. Yang singa nong ngoyong. Ngoyong aja cepat sampai gendong. Nyoba mau jalan lo kan dong. Nah. Sekarang coba Bapak hitung. 1, 2, 3. Ngoyong kan ini. Seberapa itu akan saya hitung. Simpen suliter di kangkungnya. Sampai garis. Dek. Dah. Iya, 10 meter. 10 meter nih. Oh, tuh. Ya 10 meter sampai batu itu. Pak, ini 5 loh. Ya, sampai sini 5. Udah 2 kali tadi. Nah, coba Pak hitung dari situ ke situ berapa meter? Berapa menit? Lebar kak biasa. Sambil kene biasang sesuai kene. Kerja biasa. Nanti kita hitung. 1, 2, 3.
Ya terus ke itu. Satu, dua, tiga. Sing sesuai diri sendiri nak ngalih data asli ampun ngai. Aneh gitu. Kuda? Bisa don ulung ya. Kalau di sana di Lengkong kan. Mangku 10. Hah? Lu. 3 meter. Detiknya mangku pas margi. Durung mitung. Harus menjalan mangku. Oh, mitung kan dalam diko. Ini sudah. Ini rata-rata 2,67 lembar gawang. Liter, waktunya 50 detik. Lembar gawang tetap 2,67 meter. Ini 2,67, ini 10 meter. Waktunya 23,3 detik. Benar ini Pak, waktunya ini. 29 detik, 19 detik lebih bagus kita untuk kita sendiri. Kalau pestisida juga kebanyakan, kita juga boros. Mahal loh Pak pestisida sekarang itu. Oke, gitu aja. Jadi, tapi saya sarankan pestisida adalah pilihan terakhir ya Bapak. Bagaimana kita menjadi ahli PHT, pengendalian hama terpadu. Kita selalu menggerakkan AK2, amati, kenali, kendali. Kalau Bapak secepatnya itu, kemungkinan pertanian Bapak kalau apa masih pakai paili gitu. Bapak tahu paili bacillus? Yang menanam hojini di varietasnya. Kemudian melakukan sanitasi lingkungan, terutama tanaman inang seperti terong, habis itu bunga kancing, gitu, tanaman inang Pak, karena kutu kebul pun menyerang di situ Pak. Jadi kalau di tanaman jagungnya Bapak seperti gulma atau apa yang sudah ada gejala terkena kutu kebul, kemungkinan selanjutnya pasti cabai dia akan menyerang. Jadi kalau memang sudah ditemukan itu sebaiknya dicabut saja Pak, dicabut lalu dibuang atau dibakar saja Pak. Ya, pasti untuk menekan gulma nanti bisa dilakukan pengendaliannya. Kemudian menunda perkembangan virusnya ini dengan memutus rantai dari vektornya, yaitu tadi kutu kebul tersebut. Hamanya Pak, yang tadi ada beberapa itu hama dari tanaman cabai itu salah satunya ini terkait kutu daun dulu Pak. Nah, kutu daun ini sumber tanamannya yang diserang adalah tanaman Solanaceae, yaitu koma menyerang cabai. Nah, dan masih ada beberapa lagi tanaman yang diserang. Nah, faktor pemicu dari serangan kutu daun ini ada ini cuaca kering ini ya akan menyebar, tapi karena makin curah hujannya cukup tinggi, kutu daun ini belum dia menyerang. Tapi biasanya yang akan menyerang ini anthracnose ya di masa-masa sekarang. Tidak.
Untuk tanaman kita di persembahan dari pelemahan. Untuk mempersingkat waktu, silakan Bapak Ibu berdua paralel nanti untuk menyampaikan. Mungkin ini materi khusus sudah ada, ya. Nanti sambil jalan ini nih materi langsung pengenalan alat dan bahan, langsung nanti akan dilakukan. Silakan Bapak duluan, Bapak Ibu duluan. Makanya yang sambil berdiri Pak nggih. Pembuatan pestisida nabati, fungisida dan herbisida. Nah, niki yang sudah jadi Balenikos, niki fungsinya untuk napi nanti yang yang cerita dengan napi sih sambil Pak. Nah, niki caranya air dengan Pak nggih. Di air niki soal sensitif soda api ini kan. Soda api ini kan bereaksi dengan air sedikit. Soda api enggak. Kalau bikin skala besar ini angin ember Pak ya. Angin ember cat itu sana 10. Ini ukuran 20 liter. Ini kita angin pemanasan. Dan ini pun langsung bereaksi. Kenapa itu angin soda api? Karena belerang itu kan larut. Sebagai pelarutnya berarti. Boleh di post yang silahkan. Niki harus sama. Niki harus sama nih. Soalnya kalau ember itu takut yang bolong, karena kita nganggap kompor. Niki kebus niki Pak. Niki panglarut belerang. Niki aduk terus niki nanti hanya NaOH yang bisa melarutkan barang. Wali siki wonten bahan KOH kalium niki lebih bisa juga, tapi lebih becek NaOH natrium hidroperoksida. Kalau misalnya di toko kimia niki bilang soda api macam. Niki kebus niki Pak. Niki semua bahan harus pas. Tapi belerang 1 kilo, NaOH 1 kilo. Niki diambil fungsinya untuk napi. Nah, niki untuk inseksida ulat atau barang niki tambahin mantan baking soda niki pengembang kue. Tambahin 2 sendok. Niki lama-lama nanti belerangnya akan larut. Karena niki kebus. Padat. Panas niki Pak. Niki tenaga kompor. Dia niki larut dalam suhu di atas 113 nih. Makanya niki yang pengendalian itu seperti yang di Mengui saja. Di Marga satu Bogor, angin itu pemboboran celeng. Tinggal ngupload di mantan Pak. Bentar mungkin pertanyaan silahkan sambil dibagi sampai bagus karena ini kan lebih hidup soalnya itu.
Kalau niki alternatif dados untuk belas dibagi fungisida dan insektisida bisa. Kalau niki untuk ulat niki ditambahkan baking soda. Kalau misalnya untuk ulat misalnya di tabil tapi ditambahin baking soda. Cair makin yang kasih kenapa kita harus ngagen NaOH tenanggen ya ikan pakai belerang kita larut aja ya nah, makanya agak kewah dalam artian ke mengekstraknya kenapa harus anggen ke Bapak bisa jenak titik-titik air ini kan 100 derajat. Kalau ini sudah api di atas 113 lebih kebus kan dia ngerodok. Makanya sekali lagi yang KTI dia ngerodok kan ngidang ngelarutin belerang itu harus maduk dadek santai. Niki yang menu Jang Yong-sam dari Korea Selatan itu. Karena niki di sana udah 100% organik. Niki yang hasil sudah jadi. Kalau misalnya niki sampun jadi, ampunan setelah 3 atau 2 jam ampunan dibiarkan simpan di tempat sana tertutup niki botol aqua sama 1,5 liter gitu. Kita aja Pak kalau nganggo kali ini baru buka. Tenyak larut tetap diaduk itu bakal larut bakal lah itu belerang sampean ini tetap ngembung itu larut nah ini belerang itu kan larut dalam air. Niki bisa untuk napi yang bilang niki bisa untuk ternak sapi bisa untuk manusia bisa tapi anggen misalnya mandus jadi mantan lagi misalnya wenten P3K Vanu kata sekurak obat kulit ya karena niki memang sifat alami belerang itu sebagai anti jamur ya, misalnya rantai dicokor di kaki gitu ya kayak itu untuk di tanaman becek untuk di ternak ampunan memang Pak ya jadi seiring berjalan waktu ini bakal habis ini bakal habis tetap tembus ini Pak nanti sampai 100 di atas 13 ini tetap tembus untuk 4 sampai 5 liter ini bisa angin tiban-tibanan hanya nanti pengaplikasiannya harus 1 minggu sekali Pak ya tipis ini biasa bisa tapi sana kan ampunan 1 kilo 500 setengah kilo makan kalau misalnya bikin 1 kilo tapi sana dekat sana banyak itu ember yang tebal karena niki soalnya niki kalau semakin banyak kita pasti panas luar biasa nih pun melepuh kan ember cat itu kalau niki nah niki ember cat sana misi 30 kilo ada dos ember cat itu lebih tebal
Sekitar 2 jam itu baru larut sempurna. 2 jam atau 3 jam setelah itu simpan pun di botol-botol aqua gitu. Saya ampunan buka, misalnya kan angin mau buka. Kalau untuk ternak kan misalnya kena jamur gitu, patut itu halusin gitu. Tapi dosisnya tidaknya biasanya ke ember itu biasanya 1 liter angin 4 mili. Berarti 10 kali 4 paling ten sekitar tengah gelas ten sampai 30 sampai 40 mili. Dicampur lagi ya, siram pun buat ternak. Ampunan di ternak di angin di minumnya. Nah, untuk penyebab obat luar. Jadi kecil untuk penyakit kulit. Misalnya kalau kita pun misalnya itu terus 3K panuh kada surat kulit. Punapi makanya di sana pemandian air panas itu dipercaya untuk menghilangkan penyakit kulit karena niki kandungannya belerang itu hanya itu kenapa bisa harus karena dari dalam bumi itu magma itu kan kebusnya luar biasa 1000 makanya ternyata kalau sudah mancur itu baru kena seni biasanya di pemandian air panas itu bentuk cara Tapi sampun tahu manfaat subur itu seperti yang bilang tadi ini satu niki banyak manfaatnya nih. Untuk niki seperti niki gopreoan nih untuk tikus niki mantan bahannya niki caranya ya di sini. Niki mantan kompor lain mati tikus sana jenis sana gede-gede pasti lumpuh ya tinggal lah. Makanya ini patah pak garam krosok kayak ini. Cuma ini yang kalau mungkin untuk yang lebih istilahnya porsinya lebih banyak garam. Ini yang sebagai contoh pak ya. Nah untuk herbisida itu pertama ini garam ini dilarutkan sampai menyatu homogen. Sudah menyatu ini baru tambahkan ini. Tambahkan juga. Jadi ini dirumput untuk yang rumput. Ini sampai di atasnya mantan. Ya. Karena ini sifat enauhan itu membakar panas pikir pun kalau bisa dikurangi ini ke pestisida. Kemarin kan satu rekan yang menjelaskan tentang bahaya pestisida itu. Nah kalau sekarang ini yang tercampur konten itu keras sedikit. Simbolis mantan wenten pertanyaan yang minta waktu karena niki pun susahnya agak susah kan susah karena niki pun ketersediaan bahan belum ada. Kita pertanyaan lagi pak. Ya dari beras. Nah sekarang Tiang kasih ininya pak kasih tahu cara. Kita sarang bantu ya. Beras niki beras nah udah jadi pak beras aruan niko nih beras katos ya beras aruan niko jangan nasi yang sudah jadi nanti jamur lain tumbuh kan jamur hijau gini yang tumbuh oranye nanti warnanya gitu ya niki nanti dimasukin ke dalam plastik ini boleh pak boleh 100 gram pak. Oh, tanda dos pak. Harus. Nah, ini pak nih. Sebelumnya juga yang kasih penjelasan pak ya. Lagi pak lagi. Segini pak segini lah. Ya oke coba. Nah,
Niki ya Pak ya, ini kan kita maksudnya untuk perbanyakannya ini kan jamur Pak nge. Jamur itu kan sensitif ya. Maksudnya kalau Bapak sekarang bikin dari media ini, bikin sebelum saya tumbuhin jamur nih, Bapak engkahin aja ini pasti banyak tumbuh jamur macam-macam Pak. Karena dia banyak di sini yang agar-agar Niki makanan jamur Pak. Jadi nanti bisa macam-macam tumbuh Niki. Nah, Niki kan sudah steril Niki, sudah saya memang khusus Tia tambahin Niki jamur trichoderma warnanya hijau Niki, bersih hijaunya nge. Busa jamurnya Bu. Tapi Ibu tinggal busa ya. oh kayak ini dah bener ini hijau Niki. Ya, pokoknya warnanya hijau gini Pak. Kapas. Kayak kapas ya. Gitu. Nanti yang jamur hijau Nika aja yang diambil ditumbuhin di media ini. Ini namanya media agar Pak. Bikinnya dari agar-agar yang walet Nika yang warna kuning yang biasa pakai makan jelly anak-anak Nika. Nah, Niki dah yang dipakai. Yang satelit suku biasa. Nah, itu Niki ya jadinya ya Pak ya. Ini sudah dimurnikan berarti 1 kali. Nanti setelah Bapak ambil dari, memang sih agak sulit Pak ya, karena kita kan kerja juga di laboratorium. Nah, ini juga proses pembuatannya tuh harus di tempat yang steril Pak, harus tempat yang steril, bersih. Nah, jadi alat-alat yang kita pakai ini juga harus steril, harus bersih, pakai selop tangan, pakai masker. Takutnya nanti ketika kita bikin, kita kan sambil ngomong Pak kadang-kadang. Nah, takutnya nanti masuk bakteri-bakteri yang lain ya Pak ya. Terus nanti setelah ditumbuhin ini, kan jadi ini nanti masukin ke dalam sini dia Pak. Ya, ini kan berasnya juga setelah, anggap ini ceritanya kita udah buat di sini Pak ya berasnya ya. Niki beras arwan Niki, nanti masukin ke plastik kan Niki agak banyak sih Bapak ya. Segini ya, segini mata. Nah, Niki dah kira-kira ya 200 gram ya Pak ya. Nanti Niki disteril lagi Pak. Beginiin, dikukus malah biar nanti kan ceritanya ya enggak Pak. Jadi tujuannya dikukus lagi itu karena tadi kita kan masukin Niki nih, ini kan luas terbuka, nanti biar nggak kontaminasi lagi kan Gentan. Nanti ini dikukus lagi supaya lebih steril lagi di dalam ya. Nanti setelah dikukus kita 15 menit sampai steril, buka malah dia. Tapi harus di tempat yang steril Pak, ada namanya inkes namanya ya Pak ya. Nah, ini masukin ini isolatnya ke dalam sini ya. Ya dibuka. Boleh Pak, coba Pak. Kayak Niki. 1 botolnya Niki bisa pakai untuk 1 kilo beras. Ya, untuk 1 kilo beras bisa. Sedikit aja Pak, jangan coba. Dia kayak jelly Pak, kayak agar-agar Niki. Nah, dah segitu mantan isiinnya Pak. Nah, segini mantan isi. Ya, ampun. Coba Bapak boleh mau coba isiin, masukin dulu Pak ke dalam. Ya, tutup lagi biar nggak kontaminasi. Coba masukin dulu Pak. Berarti Niki beras ini untuk makanan jamurnya. Ya. Medianya. Medianya. Jadi kalau media jamurnya itu. yang di sini kan medianya untuk berkembang biak berarti Niki. Ya, nanti berkembang biak setelah 4 hari dia jadi kayak gini Pak. Setelah 4 hari jadi kayak gini, nanti dideder lagi 4 hari jadi seperti ini. Didiamin aja jamurnya? Ya, didiamin. Nanti ada Tia kasih tahu caranya. Ya. Niki jadinya yang terakhir. Nah, setelah jadi Niki, ini yang kita sebar di lapangan. Ini bisa dicampur pupuk 1:15. Larut nanti. Kalau campur. Oh, enggak. Ini dicampur pupuk. Jadi kayak fermentasi dia sama pupuknya, Pak. Ya. Kalau ditumbuk biar tambah halus bisa? Oh, enggak bisa, karena ini mengandung spora, Pak. Nanti takutnya sporanya rusak. Ya. Ini produknya. Terus yang terakhir ada namanya produk cair, Pak. Jadi dari sini juga bisa Bapak cairin. Ini bisa dicairin pakai 5 atau 10 gram per 1 liter air. Nanti dimasukin ke dalam air 1 liter, ini dikasih 5-10 gram, aduk di air. Nanti Bapak mau nyemprot, tinggal disaring aja pakai disemprotannya, masuk disemprotan. Langsung aplikasiin. Ya. Pas kita bagus. Masuk ke air, dia nggak larut, cuman ada kayak batu-batu gini. Ya, nanti baru disaring. Yang ini nih jamurnya yang turun. Yang lepas ya. Jadi ini bagus Pak untuk proses perendaman benih.
Ya, Oh. cek niki. Kalau yang cair rendam ya, benih. perendaman benih karena dia untuk gini akar. Ya. Oh, pas rendam benih padi pertama yang 24 jam nih pakai diki. Pakai niki. Ya, 12 sampai 24 jam perendamannya ya Pak ya. Sama bisa juga dipakai celup akar ya Pak. Nanti setelah mau tanam itu kan enten akarnya itu nanti dicelupin dia ke airnya, terus tanam dados. Ya, niki. Nah, ampun niki nggih. Ya coba Bapak isiin lagi Pak. Ini bapaknya satu mantan yang coba, bapak yang lain nggak mau. Bahasnya nyoba, kita ya. Ayo Pak, boleh. Ya Pak Klian. Ya, punya aku ada. Jangan coba yang lain. Iya. Grogi. Grogi bapaknya semua. Grogi apa? Gimana ini? Yang dokumentasi soalnya ya. Hah? Gila hasil video ini. Ini bisa Pak. Pak, nanti bisa minta nomor WA-nya. Untuk tanya-tanya nggih. Nggih, dados. Gini Pak. Niki kan fungisida, kan sebagai fungisida. Ini jamur Pak. Oh, jamur. Jamur antagonis dia. Oh, Jadi dia nanti pengepesan ini sama ini barengan atau gimana? Oh, enggak boleh. barengan. Ya, paling enggak sekitar 1 minggu setelah aplikasi ini baru boleh diselang-selingin ya Pak. Ya. Oh, ini yang kemarin dibilang untuk membunuh serangga atau yang biar dia jadi beku kaku ini kan? Oh, itu lagi satu itu Pak. Oh, Ada hebat. lagi itu. Itu Hebat, nanti nih. setelah ini. Bioferia bassiana. Ya. Oh, ada nanti prakteknya. Ada. Prakteknya sama Pak, semua kayak gini. Cuma ya boleh. Cuma pengambilan media jamurnya beda. Ya, jenis jamurnya yang berbeda Pak. Jadi banyak ada jamur Pak. Kalau yang Bioferia bassiana, dia jamurnya putih Pak. Bapak bisa ambil niki bukan dari punya bambu niki tempatnya di serangga. Oh, serangga. Ya, walang sangit. Biasanya ada walang sangit yang beku isi jamur buang putih Pak. Niki dah dia. Nah niki. Ya, niki terus yang ini. Nah nanti kalau kita ke BPH Bun, kalau beli atau minta ini boleh? Boleh, mohon boleh Bapak kirim surat. Oh, buat surat dungun baru bisa ya. Untuk kita praktek mengembangkan gitu. Boleh minta tersurat mantan. Kalau Bapak ampun uning caranya mencoba sendiri boleh langsung. Untuk dipakai praktek nanti. Boleh. Bapak mau di sini praktek manggil kami untuk ke Subak boleh. Oh gitu. Ya. Tapi harus buat permohonan dulu. Ya, gitu. yang buat permohonan biar nanti kita yang turun salah satu siapa nanti. Ya. Nah, siap. Niki yang untuk mat Pak. Ini mat ya. Yang niki bukan di walang sangit, bukan di bambu ya Pak ya. Ini di ulat di kelapa. Kalau di sini apa namanya yang oritas ulatnya ini kelapa yang gede-gede nih kok. Uning, Bapak, ulat kelapa yang gede-gede nih kok. Apa ya kalau di kelapa di batang atau di apinya? Di buahnya. Di batangnya. Kayak ancruk. Ancruk, ya. Yang besar nih kok. Ya, niki dari ancruk dapatnya. Ya, niki dari ancruk. Ini untuk pengendalian ancruknya nih kok. Oritas kalau bahasanya di kantornya. Terus di kelapa kan di jago kan ada sing. Di kelapa untuk saat ini Pak, yang keras ya. Nah, lanjut Pak ya. Niki kan ampun niki. Ya, niki kan ampun diisi, sudah diisi jamurnya niki. Masnya gini Pak. Adap samping dia. Gini. Enggak gini. Diagonal. Gini ya. Nah, baru tas kita lipat. Ya. Jangan terlalu banyak udaranya ya Pak ya. Lipat. Terus dilipat. Fermentasinya berapa hari, Bu? 14 hari, Pak. 14 hari untuk dia sudah tumbuh. Nah, terakhir baru dibejek. Ya, diratain lah di berasnya ya. Boleh Bapak nyoba, Pak? Berarti berasnya setelah dikukus kembali ya? Setelah dikukus kembali baru ditaruh di sini. Ya. Ini caranya ya, kentalnya. Ini plain nih. Dia modal pakai.
Nah, Pak, kita sama-sama belajar, Pak. Ya, senang saya sama Bapaknya mau belajar. Ya ada ayam nih. Ya, ayo Pak, belajar kan. Angin Pak. Niki pekerjaan paling enak, Niki Pak, bejak-bejak Niki. Ya. Tapi bercanda Pak, jangan ngantuk ya, kan hari terakhir makin. Mana ibu orang bejak-bejak nasi langsungnya Niki dibejak dah, ampun dijepret kau. Ya ampun Ki Bapak mau coba? Enggak. Bapaknya kalem sekali. Bapak tadi bingung gitu. Cari bingung bapaknya. Belum Bapak coba Pak. Kalau udah dicoba, kalau udah dicoba, sudah dicoba. Tangannya Pak. Dicoba, dirasakan. Steril dalam artian ini Pak, bukan di tempat yang kotor, bukan di tempat yang maksudnya udaranya kotor gitu. Pokoknya tempatnya steril bersih, Bapak tinggal sediain apa namanya Pak, lilin disiapi itu untuk menyeterilkan bahan-bahan bisa Pak. Aman tuh. Kalau trichoderma masih aman Pak. Cuma kalau untuk BVDA seperti ini agak sulit. Ya, karena emang ini agak sulit tumbuhnya Pak. Skala petani mungkin agak enten agak mungkin berbau-bau ilmiah dan kerjaan lab. Kerjaan petani kotor-kotor. Ini kan ampun nanti untuk Dia harus tani milenial. Kayak niki yang penemunya niki kan S3. Nanti untuk profesor. Ini Pak biasa seperti ini boleh Pak? Bisa. Boleh suhu ruangan. Jika profesor Nanti naruhnya jangan aja di kena sinar matahari langsung. Ya. Langsung dia Jadi terjun. naruhnya posisinya seperti ini Pak. Nanti dia akan jadi seperti ini selama untuk 14 harinya. Ya. Kalau seumpama dia tumbuh lain dari warnanya ini berarti kontaminasi dia. Nggak layak itu untuk dipakai. Niki. Tapi biasanya untuk trichoderma beberapa petani kita kan banyak punya klinik Pak ya, klinik namanya klinik PHT. Dia memang udah ngembangin ini sendiri. Mereka udah bagus. Nanti setelah jadi ini dah. Tinggal nanti ditunggu. Ini 14 hari Bapak tunggu kan sudah campur ini, nanti ini plastik dibuka Pak. Plastik dibuka dideder. Di angin-anginnya dia. Nanti jadilah seperti ini. 14-7 hari aja udah jadi seperti ini. Ini yang siap diaplikasi ya Pak ya. Jadi nanti 1 kilonya ini Bapak bisa campur sama pupuk sekitar 15 kilo. Ya. Gini. Ya. Sama. Kalau beli, kalau kita di BPTPH belum jual Pak. Kalau Bapak ketua kelompok bisa bermohon, nanti bisa kok dapat starter niki. Ya, yang penting Bapak mencantumkan di sana punya lahan berapa, habis itu komoditinya apa mungkin endemis di sana pernah. Kalau beli belum. Dikasih gratis. Permohonan ya, dikasih gratis sudah ya. Karena kita masih belum punya izin edar Pak untuk jual beli. Ya. Habis itu lanjut Pak ke BB ya Pak ya. Yang ini BB ya Pak ya. Ini mana ya tuh? Befuria basialis. Basiana. Kemarin Basiana. sudah dijelasin Pak nih. Sudah. Nah, Befuria basiana. Ini untuk aplikasinya dulu Pak. Ya, ini yang penting untuk aplikasinya. Jadi kalau tanaman perkebunan Niko, di sini Wentan tanaman perkebunan ya? Wentan. Nah, napi Niko. Durian. Hah? Oh, Durian jeruk. Ya, kalau ini beceknya di tanaman perkebunan itu pakai 3 sampai 10 kilo dia Pak ya. Terus kalau untuk horti, cabai, sayur-sayuran Niko, itu biasanya per lubang Niko diisiin 10 sampai 15 gram. Ini.
10 sampai 15 gram. Ini dia yang udah jadi. Niki. Ya. Per lubang, Per di lubangan di sampai Ya. akar. Langsung ditaburin sebelum Bapak tanam nika, per lubang nika ditaburin dia. Ya. Terus kalau ini MS ada juga yang cair, Pak. Yang cair udah yang bawain, nanti boleh Bapak coba untuk aplikasi ya. Untuk coba aplikasinya itu pakai 30 mili 10 sampai 30 mili per liter air ya Pak ya. Nanti itu bisa disemprot, bisa juga dikocor aplikasinya. Terus ini, nah ini Beveria bassiana yang dia bilang bisa ditemuin di walang sangit ya Pak ya, walang sangit atau serangga ya. Beveria bassiana itu jamur entomopatogen yang bisa menyebabkan penyakit pada hama dari jenis serangga. Jadi spora jamurnya itu masuk ke tubuh serangga lewat kulit, saluran pencernaan, dan lubang lainnya. Ya Pak ya? Bukan. Nah, dikit yang jelasin sedikit Pak ya. Air yang kita pakai di sini airnya air steril. Jadi air kalau Bapak nggak punya aquades kan mahal nih, boleh Bapak rebus air, masukin ke sini ya, ke dalam sini setelah rebus air nih ke. Terus yang kedua bahannya itu kentang Pak. Jadi kalau Bapak bikin ini kapasitasnya itu biasanya pakai jerigen besar Pak ya, biar nggak nanggung bikin ini segini kan kentan. Bikin pakai jerigen besar yang 30 liter ke, nanti bisa Bapak hasilin 25 liter. Jadi dari 25 liter itu Bapak cuma pakai 8 kilo kentang. Ya. Setelah kan Bapak udah punya kentang nih 8 kilo, Bapak kupas, cuci bersih kentangnya, rebus. Direbus sampai kentangnya jangan sampai gebuk sekali, sampai sedang lah Pak, sampai matang kentangnya. Nanti setelah itu airnya masukin di sini ke dalam jerigen nih. Air kentangnya ya, kentangnya tidak perlu dimasukin. Ya. Air rebusan kentangnya dimasukin ke dalam sini. Nggih. Kan ampun masuk sini campur air panas yang tadi yang steril nikel yang direbus, campur di sini, nanti tambahin gula. Gulanya 200 gram. Ya. Gula pasir biasa. Masukin dah ampun dikit. Nah, yang setelah itu jadi, nanti Bapak bikin ini nih. Ini instalasinya namanya Pak. Jadi di dalam instalasi ini Bapak beli ini. Bapak unik niki glass wall, pakai penyaring Speaker. Knalpot ya? Speaker. Bisa ya. Ikan sih biasanya di akuarium nih Kak, toko akuarium jual niki. Ya, masukin ke sini botolnya niki. Isi ini satu. Terus yang ini bisa Bapak di toko gini sih biasanya beli Pak, di toko obat ya teraya kalau KMNO 4 niki dia toko kimia belinya niki murah kok Pak, ininya dapat serbuk besar tapi itu udah bisa pakai berkali-kali itu nanti ya. Niki masukin serbuknya nikel, larutin pakai air jadi kayak gini dia. Ini sebagai kayak gini Pak, kalau ada yang bakteri mau masuk kontaminasi itu dia yang membersihkan, nanti difilter lewat sini ya, dibersihkan udara-udara yang jelek itu nanti disaring dia di sini. Jadi di sini itu bersih, dia udah nggak ada bakteri lain selain bakteri itu. Nah nanti setelah Bapak jadi niki langsung lah Bapak masukin ini Pak bakteri. Nah niki kalau ini agak susah sih memang Pak, kalau Bapak mau berminat bikin kayak ini bisa bermohon ke BPTPH, nanti dikasih isolat ya. Untuk satu jerigen besar yang 30 nika pakai 2 niki, 2 botol aja. Masukin dah langsung sambil ke dalam semuanya niki, sampai agar-agarnya niki masukin ke dalam, langsung dia di aerator. Coba ya. Kita cariin botol lah. Itu botol isi air. Untuk gini. Nah, niki kan ampun dia Pak mau. Nanti dari sini niki yang akan memfilter semua yang masuk ke dalam sini. Dia ngasih udara, tapi istilahnya fermentasi ya Pak ya. Fermentasi nanti dia di sini bakterinya semua. Diamin selama 14 hari mantan Pak.
Nanti setelah 14 hari langsung ampun Bapak bisa pakai aplikasi. Aplikasinya cuma 5 mili per liter air. Jadi untuk satu ini tuh bisa Bapak pakai sampai 1 hektar ya, 5 liter itu bisa pakai 1 hektar. Ya, di kampung pakai. Oke. Terus mana airnya tadi Pak? Udah ada sih. Niki khusus untuk ngecek ya Pak ya. Niki air biasa ya. Ini air biasa. Kayak ngecek di sini. Udah apa belum udara becek masuk ke sini. Kalau di sini ini nggak ngerubuk Pak, berarti ada yang bocor di sini. Takutnya nanti kalau ada yang bocor di sini kontam dia nanti di sini. Ya, nanti kalau sudah jadi baunya tuh kayak bau tape dia Pak. Yang sudah jadi wetan yang bawain ya. Semua. Baunya kayak apa ya? Keras baunya Pak ya. Nah, Niki baunya kalau lebih jelek dari ini baunya itu udah kontan Pak. Ya, sudah ada bakteri lain masuk ke dalam. Ya. Nah, Niki ampun yang dipakai untuk aplikasi di padi, khusus untuk pengendalian kresek, belas. Pokoknya bakteri semuanya ya Pak ya. Niki dah yang dipakai. Nika cuma nunggu 14 hari. Kira-kira Bapak bisa bikin cetan? Tapi sulit juga ini. Belum. Gimana? Harus dicoba dulu. Kayaknya sulit nih Pak. Nah. Remang tinggal cara bukannya. Hah? Remang Bapak. Ngeremeng kayaknya Pak ya. Ini aja Pak biar gampang. Bapak buat surat permohonan, boleh mohon ke kami ya untuk nyari ini ya. Kalau biar nggak ngeremang, nanti pikir disumpah undang lagi ibunya. Nah, boleh juga biar lebih fresh ya. Ya, boleh. Nah, nanti kalau sekarang boleh Bapak mau coba untuk nyoba itu Bu ya? Sprayernya ya. Di kebun aja. Di kebun ya. Yang mana mau dipakai untuk coba sekarang dilarutkan? Mau pakai ini Pak, DB atau mau pakai Triko? Trichoderma. Triko? Ya boleh, Niki. Ambil penyemprot aja. Bertanya kan? Ini medan berani. Mau lockdown ya? Ininya kita masih pakai ukur itu. Jangan kelakau. Ini Bapaknya mau langsung nyemprot, udah Gwen. Dikit debut udah mau. Ngalih sama kan? Ini dimasukin 5 sampai 10 gram untuk dilarutin ke air ya Pak ya. Niki kan airnya nggak terhitung nih berapa liter, dikira-kirain aja, anggap ini 1 liter airnya ya. Per liter berapa gram? 5 sampai 10 boleh. 10 gram. Ya boleh. 10 anggap nih tiang masukin 5 Pak ya. 10 ya anggap ya. 1, 2, 3, 5 ya anggap 10 Pak ya. Niki aduk dah mungkin Pak. Bapak yang mau aduk napi tiang. Kan Bapak ada Bapak. Ya boleh. Aman Pak. Nah. Tapi wong. Dilarang merokok ya kalau nyemprot tidak boleh. Cuma rokok. Digini-giniin Pak. Dibajak-bajakin biar jamur nih mau. Dan jangan dibiasakan. Diremes-remes Pak. Oh ternyata Niki ya, ahli remes ya. Dikasih remes baru sedang. Malu. Ye, ampun ya. Sekarang masukin jamurnya lepas. ngeles jamur. Lepas jamur gitu. Kalau itu Bapak sampai besok. Udah nih. Belum juga. Nih langsung aja diginiin Pak. Kan nanti langsung disaring ya pakai nikang ya. Ya deh ya. Bisa. Ada jamur. Ya, gede boleh. Langsung hijau dia. Kok kari beten aja.
Karena bawa kelas sampai jauh. Segitu mantan belum Pak nyoba. Iya tuh loh, jangan ngendong kan ini. Hitung dulu nih, saya celupnya. Ya itu dibuang aja Pak. Ini boy, ini boy. Sekarang semprot. Ya boleh. Ya Bapak coba langsung. Oh iya ya. Mana sikit? Nah, coba lu. Mungkin. Oh, contoh nyelap thả lên nih. Nyelap thả lên itu ke long teh nih. Nih di samping. Nek, Bang, tek nek. Jangan nyemprot nong kan. Jangan nyemprot. Udah. Ini bocor. Itu tuh. Kirain gua dek, bodret itu nấu nih akhirnya nih. Ngedang kan tuh. Nah, yo. Nah, sengken. Bố nhầm kau. Coba kan. Tunggu nih, gua. Penilai seberapa cang? Penilai nggih. Ingat lebar gawang, pelajaran IBI. Ibu ini rau nen hijau dan semprot nih ngawang. Uang perawat dong. Ini berat. Tapi semprot nggih Bu. Kak buat semprot. Ya, dadang. Penilai itu semprot tuh. Banyak mokoh. Punya mokoh ya tuh. Banyak yang mokoh di atas semprot. Oh, ke tengah. Ini saya enggak. Ini lah deh. Kamu ini. Tinggal apa nih kita gadeng loh, tinggal mana. Bang dia. Yang mantau deh. Tawang memang erok. Tongkang. Itu bayu Tongkang Bali. Ini tongkang. Jadi tongkang ini. Oh, nó đang đây này. Iya deh. Mana ini yang satu sebotnya. Nih. Yuk, ngedrek tuh. Sing belum ngumpul nih. Teman juga ngokok. Kan organik kayak. Eh. Anu kimia.
penyemprot nih. Kan obat iki. Nggih. Datang kan, Mbak? Nggih. Datang kok iki. Datang kan, Mbak? Belum kene, belum. Biar atau. Enak sama kebang. Dia udah latang, Bu Ja. Niko busan. Jadinya. Betul. Habis airnya tuh. Jangan padi gue. Pak, boleh kita nge Pak nge? Niki yang kasih khusus bantuan Niki nge. Yang ini udah triko cair, Niki triko derma cair ya, yang tadi yang jelasin di sana yang warnanya hijau, Niki sudah jadi produk jadi yang sudah siap pakai. Ya Pak ya. Nanti sebelum Bapak pakai Niki, Niki untuk takarannya Bapak pakai cuma 10 mili mantan Pak. Niki per 1 liter air. Nggih. Kalau 1 tangki nikel pakai aja takaran Aqua Plus. 14 apa 16 nih? 16 ya? Nikel ampun nih. Pakai nikel takarannya langsung ampun semprot. Biasanya kalau Niki Bapak bisa pakai di penyiraman masa vegetatifnya ya. Ya. Niki dipakai paling enggak 7 hari sekali. Ya Pak ya, seminggu sekali lah disemprot ya. Niki, terus yang Niki, Pak ini Pak, pangtan metukar nantinya yang gede-gede Niki triko, yang kecil Niki Pak ini yang tiang bilang khusus untuk padi ya. Ya, yang ini 10 mili per liter air patah takarannya sama Niki ya. Cuma yang ini memang khusus bakteri, jadi khusus untuk di padi, di pangan ya. Niki becek dari perendaman benih sampai semuanya Niki sampai campur pakai air biasa 10 mili per liter air ya. Kopi 16 nikel pakai Niki 1 gelas aqua ya takarannya aqua gelas Niki deh 30 orang. dadas dibagi dah langsung dibagi ya. Ada 30 botol. Nah, cek kau bagi dumun. Kan ada kuah. 30 man 30 man. Nó mesti jangan. Itu kayak metu. Ada nih anu bagi. Oh, ini bagi itu. Bawangnya Bu nih anu gede itu kan. Oh, nenenan panggo, mau bagi. Kasih tambah bagi. Tapi mungkin kalau 5
Coba Tempat siapa nih? Dia aja. Yang mau tes dulu nanti konsentrasi nanti kan. Bu, selamat pagi, tepuk tangannya sekali. Kalau selamat siang, 2 kali. Kalau selamat malam, ning. Ampun. Ning, pun tepuk tangan. Selamat malam. Hai. Tidak benar ini. Kurangi konsentrasi. Selamat siang. Wakil doang. Ulangi. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat malam. Ayo. Hukum Pak, hukum. Kita mau pulang cepat-cepat ini. Sabar. Ini Bapak dari Bapak dan Ibu narasumber sudah menyampaikan dan pengenalan beberapa bahan-bahan ramah lingkungan yang bisa digunakan, dipraktekkan untuk pembuatan pestisida nabati. Termasuk juga beberapa bahan tadi sudah dibagikan ke masing-masing peserta. Nah, tadi lewat Pak Jum mau ke kantor nanti ada yang nanya. Ini, Pak kalau masalah status kayaknya Bapak tinggal deh yang nanya, tapi kitanya kami bikin nanya yang ini. Oke, kalau yang di rumah nikah sudah nikah, kalau di luar boleh tinggal ya Pak ya. Ya, itu nomornya Pak Putra tadi ampun sama bapaknya ya. Oke, nanti. Bisa dicampnya. Oke, ambil ya. Nah tadi Ibu kan sudah menyampaikan beberapa materi khususnya kepada Pak Kajung yang ikut dalam kegiatan kita ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf bila mana ada kekurangan dalam penerimaan Bapak dan Ibu di sini. Mudah-mudahan untuk kegiatan seperti ini bisa berlanjut di tahun-tahun mendatang. Sebelumnya berlanjut ini mungkin nanti kita akan tetap ada komunikasi dan diskusi kepada BPTH yang sampaikan yang sudah jalan. Kalau kita kurang racun tikus, racun-racun yang lainnya, kita pasti mengajukan surat permohonan bantuan dari provinsi. Nanti ketemu dan sama Bapak dari Ibu dan juga yang kemarin ini. Sekali lagi yang Bapak dan Ibu. Nah, ini kita lebih banyak menekankan terhadap pengenalan hama dan penyakit yang ada di wilayah Subak Batum. Sudah diperkenalkan beberapa jenis pestisida yang ini pestisida kimia. Tadi yang disampaikan oleh Bapak bahwa
sampun memperhatikan titiang melalui subah di kawentan namun gitu. Titiang munas, meliput tentang atau titiang gitu. Saking pemilu, semua sampun bentan ilmu abdi saking titiang yang ilmu tentang awam masalah perubahan seni gitu. Nanti saking ini sampun titiang nyaran membeda cara memiliki titiang munas mangdo cap kelanjutan kentane saking nunas juga dane sak jadi ngado jadi kentan karyaan yang dibos kentan surat kenyataan jadi yang nulis saking itu tane ya dia dulu jadi ngado ning bae coba oke masih ada. Ani kau WA sabun. Dan begini rasa Bapak dan itu biarkan terlalu. Oke, terus apa lagi? Ini pindah ke perwakilan dari Perseda bahwa seperti yang dia sampaikan tadi, kita sudah sepaham akan melakukan rencana tindak lanjut BTN ini. Intinya kan sertifikat. Nanti masalah waktu silakan aja. Ayo mereka sedang ada di Rano, tinggal sampai ke dinas nanti kita atur surat. Bapak ada yang perlu disampaikan lagi? Sampaikan. Tidak ada yang perlu kita diskusikan lagi. Sekali lagi yang mengucapkan terima kasih kepada Bapak narasumber, Ibu penyelenggara dan peserta BTS Sarang Sami. Pada hari ini dia duduk secara resmi. Tidak nak boleh nak. Apa dikit? Tahu dikit kan mau dikit. Oke, oke. Oh ini nak nak ini tempatnya. Balik panas. Kau nen barang-barang apa